Oke, hari ini Kaizen sudah memasuki hari ke-39, nyaris selesai, alhamdulillah. Dan di Kaizen kali ini, gue bakalan nge-react sebuah video yang sebetulnya ini sudah cukup lama ya. Pembahasannya tentang isu Kabinet baru Jokowi tahun 2020, jadi 1 tahun lalu. Dan tentu memunculkan kontradiksi. Ada yang mengatakan apakah ini adalah bentuk dari kemunculan demokrasi karena sudah condong pada oligarki dalam bentuk baru. Dan tentu saja dari kubu petahana mereka punya argumen bahwa ini adalah kemajuan ya karena kita bersama-sama tuh untuk bertoleransi membangun Indonesia dan sebagainya. Nah, supaya gue bisa bedah argumen-argumen dari masing-masing kubu, kita cek aja langsung videonya. Saya mau ke Bung Rocky dulu, meskipun tadi tantangannya berat, kalau bendu saya baru dengar ada diksi kalau bendu itu dalam apa Itu frasa Rendra, kita. istilahnya Rendra ya. Keren sekali. Tapi katanya kita punya modal 99% squad ini squad impian gitu. Bung Rocky yang baru pulang dari Palembang yang wajahnya saya lihat agak sendu malam hari ini. Sebelum saya tanya komentarnya, ada cerita nggak dari Palembang? Dan Ya, kapan Bung Rocky bikin Twitter lagi? Tadi siang, mestinya saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban yang udah direncanakan. Pagi-pagi rektor nggak kasih izin, digembok ruangannya. Ruangannya itu tulisannya Academic Center. Nah, saya mau terangin apa itu Academic Center, tapi ruangannya ditutup kan. Itu ngaconya kan. Jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah. Padahal itu Post dulu sini, gua komentarin nih. Jadi sebelum kita ke analisa tentang apa itu demokrasi dan masalahnya dari versi perdebatan Rocky dan Ngabalin ini, jadi pertama gini, ini poin yang pertama kali di-highlight oleh Rocky dalam konteks demokrasi dalam pembicaraan ini ya. Jadi bahwa demokrasi itu yang terjadi di Indonesia hari ini, dia menyindir gitu sebetulnya kalau tidak ada kebebasan akademik gitu ya, tidak ada kebebasan berpendapat gitu ya, bahkan dalam platform akademik sekalipun gitu. Karena kejadian semacam ini itu menunjukkan kemerosotan indeks demokrasi. Ntar kalau kita lihat di video-video selanjutnya, Rocky bicara soal selalu kan bicara soal penurunan indeks demokrasi. Kita play lagi ya. Padahal itu kuliah akademis, nggak ada urusan dengan politik gitu. Secara akademis Anda menilai kabinet ini 99% kalau kata Mas Arief Poyono ini squad yang luar biasa. Iya, Arief. Nah, gue post lagi. Gue pengen kita fokus sama pancingan yang dikasih sama moderator ya, Budi. Jadi dia coba ngangkat apa namanya tuh membenturkan logika dalam argumen tuh. Dia membenturkan pernyataan Rocky berkaitan dengan pembungkaman akademis yang terjadi pada dirinya di Palembang ketika itu gitu. Kemudian juga dengan kondisi di mana kabinet baru terbentuk dan beberapa pakar mengatakan bahwa itu adalah squad yang baik gitu ya, squad terhebat dream team seperti itulah. Kita lihat responnya gimana ya. Dan gue bilang ini adalah pancingannya bagus karena ini akan membuka tuh di mana saja nanti ada kecacatan logika yang akan terjadi setelahnya. Kan Arief ini semua mantan ini. Rizal mantan Menko, Ngabalin mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Arief itu Gerindra mantan oposisi itu. Jadi ini reuni para mantan. Saya bukan mantan, saya oposisi. Betul tadi kita nggak tahu apa sebetulnya isi dari kabinet ini. Yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda itu. Padahal ini bukan yang berbeda. Ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya, bukan berbeda. Jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol itu. Jadi saya mau katakan iya itu mukanya baru, muka-muka baru, tapi kok apa namanya oligarki lama tuh. Jadi Rizal datang tadi dengan semacam bukan pesimisme sebetulnya, tapi kalkulasi tentang
masa depan tuh. Oke, dari potongan ikan yang barusan kita bisa lihat sudah mulai ada dua dua buah pandangan yang saling kontradiktif gitu ya, saling bertentangan. Yang pertama adalah pandangan kubu presiden, di mana keputusan presiden untuk mencampurkan pihak oposisi dan juga pihak pemerintah dalam satu kabinet kerja itu dianggap oleh pengamat seperti Rocky Gerung kemudian juga Rizal Ramli sebagai suatu hal yang justru berbahaya, karena ini menyebabkan keberadaan oposisi itu jadi tanda kutip ya terancam gitu. Jadi tanda kutip tidak ada oposisi gitu, seolah itu yang terkesan gitu ya. Jadi karena Prabowo kemudian juga Bung Sandiaga dan sebagainya, pokoknya kubu-kubu 02 yang kemarin kalah deh pada merapat, ini dikhawatirkan dalam keberlangsungan sistem demokrasi yang mana di dalam benaknya Rocky adalah selalu ada control of power ya, jadi ada oposisi itu sebagai control of power. Ini akan jadi membahayakan. Nah, tentu di kubu presiden yang melakukan hal sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ini adalah suatu capaian gitu kan, jadi suatu kedewasaan dalam berdemokrasi. Nah itu tuh, ntar kita lihat apalagi yang akan mereka hadirkan ya. Jadi ini poin sampai titik ini kira-kira seperti itu tuh. Jadi kita udah bisa lihat ada dua pandangan yang kontradiktif. Ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan, meramal masa depan. Kalau dia salah ramalan, dia bisa terangkan kenapa dia salah tuh. Tapi Rizal bukan yang seperti itu tuh. Ada cerita, ada orang di dalam mitologi Yunani namanya Cassandra. Cassandra itu dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan, fortune teller namanya. Tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia. Nah, Rizal ini semacam Cassandra itu, Rizal Ramli Cassandra. Itu. Yang berupaya untuk melihat masa depan, tapi orang nggak percaya. Padahal kalkulasinya selalu tepat gitu kan. Jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu tuh. Kita mau percaya siapa yang kasih uraian sebetulnya tuh. Nah, tadi poin berikutnya berkaitan dengan pembungkaman akademik tadi ya. Jadi ini berkaitan dengan sandaran kepercayaan gitu. Jadi kalau para ahli sudah lagi tidak dipercaya, jadi apa yang sekiranya akan bisa mengontrol berjalannya demokrasi? Kurang lebih gue sih nangkapnya ya, omongan Rocky itu begitu. Jadi kalau ahli aja udah gak dipercaya, terus lu mau percaya sama siapa gitu? Orang awam gak mungkin kan. Atau memang kita hanya akan percaya pada orang yang selalu say yes gitu. Dan kalau pada orang-orang yang oposisi, terkesan oposan, sekalipun dia itu punya kalkulasi yang tepat dan juga cermat, terus kita nggak tanggepin gitu. Nah itu kan jadi satu isu yang menarik dan selalu diangkat kan. saya baca di koran tuh, Presiden bilang Menko akan punya hak veto terhadap kebijakan menteri itu. Barusan diberitakan di koran itu. Ini kan bagaimana mungkin Presiden itu mewakafkan hak vetonya pada Menko tuh. Lah mestinya Presiden yang memveto kan. Itu terlihat bahwa Menko ini dijadiin bumper. Berupaya untuk menghindar dari persoalan supaya nanti Presiden bisa bilang, kan udah diveto sama Menko. Dia nggak mau berkonfrontasi langsung dengan menteri yang adalah partai politik kan. Jadi kelihatan soal-soal semacam itu. Kritik selanjutnya, nah ini ya. Jadi kebiasaan Presiden ketika tidak mau melakukan konfrontasi langsung dengan rakyat. Poin Rocky adalah sebetulnya bahwa Presiden itu bersembunyi di balik para menterinya gitu. Jadi makanya muncul tuh kalau sekarang tuh kayak meme Yon nggak tahu kotanya saya gitu kan. Itu karena sikap presiden yang seperti itu. Artinya juga ini sebenarnya menunjukkan kualitas di mana presiden itu jangan-jangan tidak terlalu mengerti politik sehingga dia memberikan satu kewenangan khusus untuk pengambilan keputusan. Padahal level presiden itu bukan di level
menyandarkan seperti itu. Tapi presiden harus mampu memutuskan dan juga membatalkan setiap hal terkait kebijakan menteri. Ya lu bisa bayangkan gitu ya. Ini adalah satu hal yang tidak sehat dan gue sangat setuju. Bukan berarti gue pro dengan Rocky Gerung, tidak. Tapi sebenarnya kita pakai logika demokrasi saja gitu, bahwa kekuasaan itu kan kenapa dibagi menjadi tiga ya. Jadi ada konsep namanya trias politika, yang membagi kekuasaan jadi eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Itu supaya apa? Supaya kekuasaan presiden, kekuasaan dewan rakyat ya, itu juga tidak dominan gitu ya. Nah, ada kekeliruan dalam berdemokrasi di negara ini adalah bahwa fungsi-fungsi itu ada tapi tidak difahami secara filosofis, tidak difahami secara radikal gitu. Sehingga apa? Sehingga adanya tiga institusi tadi gitu. Jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan orang seperti Rocky Gerung ini adalah orang yang melihat demokrasi dalam kacamata yang apa adanya gitu ya. Kenapa gue bisa bilang apa adanya? Gue tahu demokrasi dan gue pelajari itu gitu. Artinya apa yang dia sampaikan oleh Rocky Gerung ini, sekalipun tadi apa ya, nanti kalau kita lihat Ngabalin itu membantah dia dalam perspektif betapa Rocky ini selalu pesimis gitu ya. Dan juga kalau lu suka ngikutin perdebatan mereka di TV One atau di media massa lainnya gitu kan, pasti Rocky Gerung ini kemudian diserang itu sebagai orang yang pesimistis, orang yang selalu nyinyir. Dan nyinyir itu lagi-lagi dikaitkan dengan sikap pesimistis, dan lawan dari argumentasi itu adalah optimisme dan sebagainya, kepercayaan, so on so forth gitu ya. Nah, di sini gue nggak akan bilang terlalu banyak dulu soal baik buruknya dari pesimisme atau optimisme gitu, bukan dalam hal itu ya, tapi artinya bahwa sebetulnya lu pernah nggak sih lu terjun dalam sebuah organisasi, kemudian budaya organisasi sudah terbentuk, terus tanpa lu ngerti kenapa harus A B C D, dan lu hanya jalankan sesuai proker gitu ya. Jadi mirip tuh runningnya demokrasi di negara ini tuh kayak autopilot warisan dari pendahulu-pendahulu aja seperti itu gitu. Adanya eksekutif itu bukan karena orang-orang ngerti eksekutif itu perlu dibagi gitu ya antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bukan karena konsep trias politika yang mereka paham. Mereka tahu tentang trias politika tapi tidak sampai paham. Jadi artinya apa? Mereka hanya reciting aja gitu. Jadi hanya ngingat-ngingat, oh iya ini begini sudah berjalan demokrasi. Akhirnya penyelenggaraan demokrasi itu pun akhirnya tidak dewasa gitu. Jadi melihat adanya oposan itu lagi-lagi jadi satu hal yang seolah-olah penuh dengan pesimisme, selalu dipenuhi cacian, nyinyiran. Padahal kalau gue lihat dalam perspektif gue yang juga tidak setuju amat sama Rocky Gerung ya dalam berbagai aspek pemikirannya, tapi gue melihat bahwa Rocky Gerung itu sebenarnya orang netral, orang yang memang dia menjaga demokrasi. Kalau kita memang mau berdemokrasi, orang-orang kayak Rocky Gerung, Haris Azhar, dan teman-temannya inilah yang kalau gue bilang ya itu harus dijadikan acuan, setidaknya didengarkan pendapatnya. Tapi bukan berarti gue pro sama mereka juga, enggak gitu. Cuma ini gue coba mengomentari dan mendudukkan bahwa problem demokrasi yang pertama nih yang akhirnya kita lihat ya dari tadi beberapa part, bicara soal kebebasan akademika, kemudian juga bahwa pendapat ahli itu kemudian juga tidak dipercaya gara-gara dia terkesan nyinyir, oposan, dan sebagainya, dikarenakan ya berada di pihak berseberangan padahal kalkulasinya tepat dan sebagainya gitu kan. Nah ini hal yang lu mesti sadari nih, siapapun yang lihat gitu ya, berapapun usia kalian, jadi sadari demokrasi itu kayak gimana. Nanti kita sampai ke kesimpulan apa masalahnya dan kita masih perlu pertahanin atau enggak, bahkan sampai ke sana kalau kita mau lebih deep. Tapi untuk sementara ini kita lanjut dulu deh. Nah, saya menganggap bahwa ke depan
karena kimianya saling membatalkan di antara mereka, karena ingin, kan presiden bilang ini apa namanya, ini periode terakhir maka saya nggak ada beban. Maka kelihatannya menteri-menteri juga yang diutus oleh partai juga datang dengan filosofi yang sama. Nggak ada beban. Berarti nggak ada beban untuk merampok APBN gitu. Kira-kira begitu kan? Sepesimis itu Bung Rocky? Iya, saya harus sangat pesimis. Supaya yang optimis itu disadarkan bahwa Anda itu mimpi aja tuh. Kimia percampuran antara profesional dan partai yang katanya juga punya kualifikasi yang baik, meskipun tadi Bang Rizal banyak mengkritik, Iya, itu saya kimianya setuju dapat. kritiknya Rizal tadi, karena itu saya bilang dia Cassandra. Dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya, tapi orang anggap wah udah karena Rizal yang ngomong nggak ada yang percaya tuh. Padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan. Jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh. Nah, saya nggak mau komentari itu karena kan kita mau komentari apa itu, ini semua orang udah komentar segala macam. Politisi yang pengamat segala macam seolah-olah mengomentari isi dari kabinet itu dicarikan apologi. Saya baca barusan di media massa seluruh apologi tentang kehadiran, tentang masuknya Pak Prabowo di situ, apologi semua tuh. Ada yang mau menerangkan kenapa Pak Luhut masih ada di situ. Apa berarti Ibu Mega gagal untuk membatalkan banyak sekali analisa ya. Fraksi segala macam tuh. Tapi kita mesti tahu bahwa Jokowi waktu susun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai. Dia juga mesti konsultasi diam-diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar. Yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana papers hak tanah segala macam bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan? Kan bagian itu yang enggak, yang seolah tersihir tuh. Tapi satu poin yang saya mau katakan bahwa setelah seluruh analisis diberikan, pertanyaan terakhir adalah apakah kabinet itu membatalkan demokrasi atau memperkuat demokrasi? Nah, saya mau katakan membatalkan demokrasi karena akhirnya nggak ada oposisi. Jadi itu bahayanya. Jadi itu argumen dari pihak Rocky Gerung ya. Kita anggap aja itu sesi pertama argumentasinya tuh. Sebelum kita nanti lihat dan gua reaksiin bagaimana pemandangan Ngabalin berkaitan tanggapannya terhadap RG. Poinnya adalah bahwa yang coba disampaikan oleh RG tidak lepas dari dengan pembentukan kabinet dengan model ya yang baru seperti ini gitu, kabinet baru yang sekarang tuh di mana oposisi akhirnya merapat, justru itu yang akan membahayakan tadi ya, poin terakhir bagi demokrasi gitu. Kenapa? Karena dia bilang tidak ada oposisi, artinya ya ini penting banget nih, artinya demokrasi itu bisa berlangsung, ini dalam pandangannya Rocky, ketika ada kontrol, ada orang yang menjadi oposan. Itu tuh. Saya mau ke Bang Ngabalin yang selama ini bilangnya menjadi mata, telinga, dan mulut presiden gitu. Kalau tadi Bung Rocky melihat bahwa ada sesuatu hal yang menyeramkan di balik keputusan susunan kabinet, termasuk dampaknya terhadap demokrasi yang juga menyeramkan. Semenyeramkan itukah kondisinya? Ini ada mahasiswa di depan kita yang terhormat untuk Bang Rizal, Bung Rocky, sama Mas Arief. Ciri-ciri dari masyarakat demokratis itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban. Konsep peradaban itu adalah memiliki optimisme. Jadi kalau narasi dan diksi ini yang dipakai dari ketiga narasumber, ini tidak memberikan satu motivasi dan optimisme bagi mahasiswa dalam menyongsong masa depan mereka. Sementara gagasan besar dari presiden itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan bisa bersaing di dunia internasional. Pada waktu saya masih di Papua, kemudian datang belajar di Mesir, dan datang belajar di Sorbonne, dan datang belajar di Universitas Indonesia, hanya satu gambarannya. Kata ayah saya, kalau mereka bisa, kenapa kau tidak bisa? Dari Papua saya waktu itu. Sekarang kita di Jakarta. Pemerintahannya pemerintahan baru, visi besar Presiden Jokowi itu adalah membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Jangan lupa, salah satu ciri dari masyarakat yang memiliki peradaban itu adalah menyiapkan generasi baru yang kita kenal dengan the young generation. Itulah Soekarno mengatakan,
beri aku 10 pemuda, akan kuratakan gunung ini untuk sebuah masa depan republikku. Jadi saya mau bilang supaya forum kita Budi, forum malam ini Kupas Tuntas CNN Indonesia juga adalah forum untuk memberikan pembelajaran kepada generasi baru. Kalau hari ini kabinetnya tersusun lebih kurang baru sehari, masuk 2 hari lah. Tentu saja kita tidak bisa memberikan penilaian apa-apa. Tetapi yang memiliki kewenangan untuk bisa menilai dan menakar seberapa jauh kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para menteri dengan kemampuan eksekusi mereka itu tidak ada lain kecuali Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengangkat dan memberhentikan mereka. Hari ini baru hari kedua kawan. Mustahil seorang presiden bisa mengangkat para pembantu-pembantunya dengan tidak mengukur dia punya kapasitas. Oke, sekarang waktunya gue komentarin statement-statement yang Ngabalin ya. Jadi Pak Ngabalin ini kan sebelumnya jubir presiden dan ya kita tahu lah bagaimana kiprahnya di masa rezimnya Pak Jokowi. Nah, oke. Seperti yang kita lihat tadi, statement yang kemudian pertama kali dia jadikan argumen adalah bagaimana dia mengangkat isu tentang optimisme sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang punya visi besar itu jadi standar utama dia dalam mendudukan perkara di tengah permasalahan ini gitu. Jadi bahwa dia ingin ada spirit untuk mengajarkan kepada kita semua gitu ya, katakanlah kepada kita semua untuk mengatakan bahwa kita tuh jadi pelaku dalam berbangsa dan bernegara tuh jangan pesimis mulu dong. Kita mesti lihat satu visi besar yang oke, ini tidak ideal tapi mesti kita kejar gitu ya. Dan tiada lain dan tidak bukan salah satu kebijakan yang dipakai oleh Jokowi dalam kepemimpinannya itu adalah satu hal terobosan yang mereka pandang sebagai satu hal yang bagus gitu ya, ada achievement yang baru gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia mencoba mendudukan dulu perkara di mana optimisme itu harus jadi landasan dasar dalam pikir kita gitu. Bagus atau enggaknya kita lihat dulu gitu ya. Sampai ini sih masih blurred gitu. Bahkan kalau gue pribadi punya pandangan bahwa dia tuh sebetulnya melakukan sebuah narasi yang sifatnya tuh masih apologia gitu. Jadi keluar dari konteks di mana apakah dengan lingkaran kabinet, bentukan kabinet itu kemudian tercipta oligarki kan gitu kan, yang jadi perbincangan dalam topik ini tuh kan. Tapi dia kemudian mengatakan menyodorkan satu konsepsi tentang optimisme yang mana sebetulnya ini kan masih belum ada gambaran ujungnya tuh, masih menggantung gitu ya. Nah, dalam melihat isu-isu politik semacam ini kita mesti bisa bedah setiap argumentasi dari masing-masing pembicara gitu. Artinya kita juga harus bisa bersikap netral gitu. Meskipun netral itu apa ya? Gue gak percaya sih ada netralitas gitu ya. Pasti ada kecondongan gitu. Meskipun ya gue pribadi tidak pro terhadap semua gagasan Rocky Gerung gitu. Dan gue juga mencoba untuk tidak kontra selalu dengan kebijakan Jokowi. Maksudnya adalah bahwa dalam mengomentari dua opini ini kita punya kecenderungan wajar, tapi itu kita lupakan dulu karena kita tidak ada di tempat mereka kan. Beda lagi kalau misalnya kita ada di tempat mereka. Dan gue merasa bahwa gue tuh ada di pihak yang bisa dalam ketika gue bikin video ini merasa berhak untuk react terhadap video ini adalah salah satunya bahwa gue tuh tidak pernah tertarik untuk memilih kubu manapun ya, dan ya ini alasannya gitu, karena gue punya pendapat dan bahkan pendapat gue adalah kecondongan gue terhadap sesuatu gitu, jadi tidak bisa katakan netral gitu.
Jadi artinya bahkan bisa jadi orang melihat bahwa pendapat yang gue bikin ini adalah kontra dari kubu manapun begitu ya. Jadi dan itu sah-sah saja gitu. Nah, yang ingin gue sampaikan adalah bahwa dalam pembahasan ini, yuk kita lihat argumentasi dari masing-masing ke hal yang paling mendasar, yang essence yang mereka sampaikan, di mana di perbincangan mereka itu sebetulnya apa nih yang dibicarakan. Oligarki, tentang menurunnya indeks demokrasi, tentang pembungkaman terhadap apa ya, kebebasan berpikir, berpendapat. Dan di satu sisi dihadirkan juga masalah berkaitan dengan optimisme. Kita ambil benang merahnya, ini masalah apa? Ini masalah bagaimana demokrasi itu running di Indonesia. Oke? Dan dari dua perspektif ini kemudian muncul ada yang pro dan kontra. Sebetulnya pro dan kontra itu lebih pada bagaimana mereka menafsirkan demokrasi. Jadi penafsiran terhadap demokrasi. Oke ya? Betulkah di belakang itu ada oligarki, di belakang itu ada keputusan yang sangat anti demokrasi seperti Budi, kata ingat Bung Rocky? baik-baik Budi, jangan lupa berikanlah pelajaran kepada mahasiswa ini dengan baik. Undang-undang dasar yang menjelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Tahu nggak hak prerogatif? Hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak mutlak. Jadi kalau Oke, jadi isu optimism itu ya yang diangkat oleh Pak Ngabalin ini. Bentar-bentar gue mikir dulu. Udah di ujung lidah nih. Jadi intinya begini sih, si moderator kan tadi mempertegas ya. Jadi apakah ini memang ada isu oligarki kah gitu, atau enggak gitu. Jadi jawabannya politis sekali, dan memang kita mesti ngerti tuh di posisinya Pak Ngabalin ini. Memang jawaban-jawaban tuh tidak harus selalu straightforward gitu ya, supaya tidak emosional, karena dia juga mungkin merasa memiliki moral untuk mengangkat kepercayaan diri anak-anak muda yang menonton gitu ya. Untuk apa? Untuk optimis itu bukan masalah baik atau buruk. Optimis tuh oke gitu ya. Cuma kita mesti tahu di mana kita itu membahas berkaitan dengan optimisme ini, dan step by stepnya mesti jelas. Artinya ketika kita optimis tapi tidak step-stepnya tidak jelas, apa yang dilakukan justru malah bertentangan dengan prinsip dasarnya, yang terjadi bukan optimism sebenarnya, tapi itu adalah insanity gitu ya. Jadi kegilaan aja tuh, madness gitu, ketidaksadaran atau ignorance. Hati-hatinya di situ gitu. Gue akan coba menjadi seorang yang skeptis dulu di sini, karena gue memahami bagaimana cara pikir orang-orang seperti beliau, dan juga dari kubu sebelah seperti Rocky Gerung gitu. Salah nggak? Ya kita apa ya, bahkan kalau gue bilang keduanya ini juga salah ngomongin demokrasi itu gitu. Tapi kalau di antara dua kubu ini tentu gue lebih bisa melihat demokrasi yang sesungguhnya tuh karakteristik demokrasi seperti apa. Ya seperti seperti yang Rocky bilang gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi spektrum dalam memahami demokrasi itu kenapa memunculkan tafsiran-tafsiran yang berbeda, itu dikarenakan pengetahuan, background, kultural, norma itu mempengaruhi itu gitu ya. Bahkan agama mempengaruhi karakteristik demokrasi. Orang kayak Rocky yang dia itu pada dasarnya orang liberal, ya dia berpikir bebas aja gitu, dan sebagaimana karakteristik demokrasi. Jadi kalau gue bilang soal pemikiran siapa yang lebih bersih soal demokrasi, ya Rocky yang liberal gitu. Terus pikiran orang-orang kayak Ngabalin itu gimana? Dia yang suka mencampur adukan dengan kultur, norma bangsa dan sebagainya, yang demokrasi tidak lahir di negeri ini. Itu gue harus bilang itu adalah pikiran yang kotor. Termasuk orang-orang yang memberikan atau menyematkan narasi-narasi keagamaan terkait demokrasi gitu ya, entah itu oleh Islam kah atau apakah, itu jadi narasi yang kotor gitu ya, narasi yang kotor sekali buat demokrasi gitu.
Seperti itu. Kok kesannya liberal banget ya gue ya? Bukan liberal, tapi saya hanya mendudukkan perkara pada tempat yang tepat gitu ya. Jadi memang seperti itu demokrasi. Kalau kalau keberatan dengan demokrasi yang seperti itu ya harusnya kita mikir dong. Ya gak usah kita pakai demokrasi gitu. Makanya gue tuh selalu berpikir bahwa kita tuh betul-betul tidak dewasa ya dalam berpolitik tuh gitu. Karena kita ngomong-ngomong demokrasi, banyakan dari kita tuh malah nggak ngerti demokrasi itu apa. Demokrasi itu yang Rocky bilang gitu. Demokrasi itu. Ya, makanya kayak gitu mungkin ya, fungsi harus banyak belajar. Harus banyak baca. Lahap aja buku mau sesat apapun, asal ada pembanding gitu. Dan ini gue bilang gini bukan karena gue percaya sama demokrasi ya, tapi jujur karena gue ngerti aja tuh gitu, demokrasi itu kayak gimana. Kalau nggak ngerti mah ngapain komen kali. Oke, balik lagi ke tadi. Jadi Pak Ngabalin ini dia mencoba mengembrace gitu ya, dan seolah di posisi yang memang kayaknya gue tuh harus menghadirkan optimism gitu. Padahal konteksnya adalah dengan pemilihan kabinet ini membahayakan atau tidak. Balik lagi kenapa gue berulang-ulang nih gitu. Gue khawatir tidak tertangkap poin yang sebetulnya jadi pembahasan di sini. Kita lihat lagi lah ya. Kita lihat lagi. Komentar gue malah lebih panjang daripada videonya nih. Kita bicara tentang konsep oligarki. Oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi. Kita memilih sistem pemerintahannya lah presidensil. Itu sebabnya presiden mengangkat 7 orang. Ada Pak Pratikno, ada Pak Muldoko, ada Ibu Retno, ada Bung Alex, dan beberapa lagi yang lain 7 orang. Untuk apa? Untuk membantu dan mendeteksi orang-orang yang telah beliau canangkan terkait dengan profil yang mereka miliki. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan Pak. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Jadi tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam itu Bung Rocky. Bisa masuk akal ya penjelasannya? Gini ya, Oke, jadi secara teori apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin itu bahwa demokrasi itu adalah lawan dari oligarki. Yes, gitu ya, secara teori ya. Tapi itu tidak mencerminkan pemahaman yang utuh tentang demokrasi. Ya. Kita lihat dulu gimana Rocky merespon. Oke. Karena gue pribadi punya pandangan, jadi kita biarin dulu lah. Oleh Rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam tidak tahu. Saya sebut begini, umpamalah seperti Partai Golkar. Partai Golkar dari persentase pemilunya ya mungkin Golkar, sebentar. Saya jelaskan biar adik-adik juga bisa mengerti. Karena bukan itu konsep oligarki Indonesia, bukan partai. Brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang itu loh. Sesat tadi itu? Iya, tersesat. Saya nggak bisa. Karena begini. Bang Rizal akan menambahkan setelah Anda ribut berdua ya. Rocky, apa yang menjadi keresahan Anda? Gak seru nih. Ngabalin gak sempet ngomong itu. Aduh. Padahal mestinya dijelasin aja dulu. Malah langsung keresahannya Rocky. Harusnya keresahannya Ngabalin dulu nih. Ya, jadi kita nggak tahu tuh apa yang jadi alasan. Tadi Pak Ngabalin itu bilang karena dia ada di dalam ya. Dalam sistem gitu. Jadi yang akhirnya kita lihat adalah pendapatnya Rocky gitu. Nah, ini rada kurang fair sih menurut saya di sini. Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia segala macam itu, Singapura, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama Brother Ngabalin kan, karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu, karena kemarin
Jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia Oke, ditahan. untuk bagian itu komen langsung aja ya. Jadi itu nggak saling bisa serang. dipercayaan nih. Ini antara Oke. ini Bukan antara ada ini apa berita ya, hoax dan subjektivitas faktanya aja. tidak Apa Itu nyambung. saya lihat gambarnya ada aja. Tapi minum nanti gitu saya ya. jelaskan. Sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena parameternya pertama bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang udah bener, ini demokratis poinnya bener itu. nih, bener banget. Sejak 98. Jadi jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia demokrasi itu turun terus. Jadi Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember ini hari hak asasi manusia, lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan itu. Supaya bangsa ini nggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita Ya, atau gini. Itu teori yang keliru. Seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena nggak ada oposisi itu. Rusia berantakan, negara komunis berantakan karena semua ada di dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya. Demi keutuhan bangsa, semua berkoalisi di kekuasaan. Loh bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu. itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rocky? Sekarang nggak terjadi kan? Kalau ada crack di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu. Orang yang di dalam nggak tahu bahwa itu crack. Anda kalau di dalam, apa namanya itu, audit paling bagus audit eksternal, bukan audit internal. Nah ini alasan gue suka logikanya Rocky Gerung nih. Kayak yang apa ya namanya tuh, lu mungkin bisa aja nggak setuju ya. Jadi kalau lu mau melihat crack itu lu bisa dari dalam dan sebagainya. Tapi ini logika yang paling reasonable buat gua aja, bahwa kita melihat kesalahan itu tidak dari dalam tubuh, melainkan didiagnosa dari luar. Artinya kita melihat sistem itu rusak atau tidak, itu pasti orang luar yang ngelihat gitu, bukan orang dipaksa masuk ke dalam diperlihatkan ini dan itu gitu ya. Kecuali kalau orang itu memang sangat berani gitu. Dan sejarah bahwasanya uang itu mengubah mengubah cara orang melihat sesuatu tuh. Jadi kalau udah ada dalam sistem ya akhirnya tergerus juga. Nah kebanyakan kayak gitu. Dan itulah yang sebetulnya kalau lo kenal sama konsep politik Machiavelli itu jadi menuliskan fenomena politik semacam itu yang terjadi di negara demokrasi ya. Jadi politik tuh kotor, politik tuh penuh pengkhianatan, itu dituliskan oleh Machiavelli. Tapi bukan berarti Machiavelli yang mengkonsep ya. Machiavelli itu menuliskan fenomena itu gitu. Kan dibilang nanti kan nggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Lo sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan tuh. Jadi kacau pikiran Baik, seperti itu. Bang Abalin. Saya mau bilang begini, ini lagi-lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi, ya. Ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi. Pak, Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan Turun berpendapat lagi, saya dibatalin di Palembang. turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9, tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Oke, Saya gue mau udah katakan dapet bahwa poinnya di nih ya. negara mana Jadi sebebas gue seperti post di Republik sini. Jadi Indonesia poin ini. kedua dari Ngabalin itu, selain tadi menumbuhkan optimisme dan moral yang menurut gue kurang pas di bawah konteksnya, hanya dia sebagai pembelaan dasar dulu ya, untuk membridging ke poin ini nih. Jadi ketika demokrasi dianggap itu tidak lagi demokratis di Indonesia, dia mengemukakan bahwa di Indonesia ini justru kebebasan pendapat itu sangat dijamin. Kenapa? Karena orang masih bisa begitu bebas dalam berpendapat. Dan kalau lu sebenarnya di sini ada penjelasan nanti bahwa Pak Jokowi itu memaafkan katanya siapapun yang nyinyir sama dia dan sebagainya. Jadi poin yang diangkat ya, karena gue udah
nanggung post di sini, jadi gue sekalian komentarin aja deh. Jadi gini, kita mesti bedain mana kritik terhadap sistem dan juga kritik terhadap orang. Artinya kalaupun mana sistem wisdom sama personal wisdom gitu ya. Jadi kalau lu bilang bahwa Pak Jokowi memaafkan orang yang kritik dia karena ya karena ini demokrasi gitu, lu mesti bedakan gitu. Itu adalah kebijaksanaannya Pak Jokowi sebagai orang gitu, sebagai personal. Tapi sebagai sistem, kalau if you want to say itu adalah inilah bagusnya demokrasi di kita, ya lu mesti tempatkan itu ke kebijakan lo bos gitu ya. Maksudnya lu mesti tempatkan itu ke kebijakan gitu. Jadi ya sekarang ada dari hal itu kemudian muncullah pasal karet undang-undang ITE, hate speech yang nggak jelas definisinya sebagainya gitu. Dan ini juga tertrigger karena nggak bisa nyalahin pihak Jokowi sepenuhnya, karena orang-orang juga tidak dewasa sepenuhnya dalam mengkritik. Yang mereka lakukan adalah mengkritik Jokowi sebagai personal, ya. Jadi ketika kita memahami, ketika orang-orang yang berada di lingkaran Jokowi mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah memaafkan kalian semua, lagi-lagi itu ya, itu tuh adalah apa ya, sebenarnya akan lebih tepat kalau menurut gua kalau itu tuh pemaafan terhadap kritik yang sifatnya personal menyerang Pak Jokowi gitu, bukan terhadap kebijakannya. Sedangkan harusnya dalam konteks demokrasi kritik itu kan harusnya pada kebijakan ya, bukan pada orang gitu. Jadi bego banget emang kalau orang ngekritik kebijakan tapi yang dia serang orang. Apa hubungannya kebijakan yang ngaco sama Jokowi yang pelangap-pelongo dan sebagainya gitu ya? Apa hubungannya? Itu kan sebenarnya tidak relevan gitu. Makanya ketika ada kalimat Pak Jokowi memaafkan, itu pun sebetulnya juga jadi satu hal yang bego juga gitu ya, karena ya itu memaafkan sebagai personalnya, bukan dalam dalam posisi dimana sistem gitu. Kalau presiden itu sebenarnya tidak perlu memaafkan, maksudnya kalau itu salah ya dia harus minta maaf malah gitu ya, bukan perlu memaafkan gitu. Cuma karena kritiknya itu dialamatkan kepada presiden, ya personal dia maafin, berarti dia baik tuh orangnya gitu. Gua nggak sanksikan itu gitu. Jadi kan ini dua fallacy ini gitu ya, yang oposan mengkritik kebijakan tapi nyerang orang gitu kan. Yang diserang tentu saja Jokowi memaafkan gitu karena dia dasarnya orang baik gitu ya, tapi dia nggak sadar akhirnya bahwa kebijakan dia tuh salah gitu. Dan orang-orang di lingkaran Jokowi begonya lagi adalah bahwa dia menganggap tuh ini demokrasi kebebasan gitu. Look, you got the point ya, mudah-mudahan you got the point ya. Gue sih ngelihatnya kayak gitu, nggak tahu ya bener atau enggaknya, cuma ini tuh konyol aja gitu. Lakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Oke, jadi berkaitan dengan penggambaran karikatur ini ya, karikatur itu adalah bagian dari freedom of expression itu yang ada dalam kultur demokrasi itu. Nah, kalau gue sendiri sih ya melihat fenomena semacam itu, pertama bahwa Jokowi itu bukan satu-satunya presiden yang memang diekspresikan demikian gitu. Maksudnya juga dulu waktu zaman SBY ada kok gitu, maksudnya tuh sindiran-sindiran karikatur terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi kalau ini istilahnya tuh sebatas penggambaran gitu ya, penggambaran, jadi satir sifatnya itu kan gitu. The freedom of expression melalui arts gitu, yang menurut gue ini adalah dalam batas kewajaran gitu. Nah, karena apa? Karena ini merupakan penyimbolan gitu ya. Jadi penyimbolan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah pembohong atau lip service. Beda halnya dengan ketika mengatakan dan secara jelas, secara verbal mengatakan bahwa Jokowi itu misalkan
apa ya namanya tuh, pelengak pelongo gitu, deso, wajah wajah deso dan sebagainya. Nah itu yang tidak bagus gitu, karena ketika bicara soal fisik seseorang tentu itu menjadi hinaan, cacian. Akan tetapi ketika karikatur itu dibuat, maka karikatur itu tidak bisa dikatakan sebagai hinaan, itu sebagai kritik sosial, apalagi ditujukan pada pemimpin. Yang mana kalau tadi seandainya bentuknya karikatur, itu jadi bentuknya satir. Kan seperti itu adalah bagian dari freedom of expression yang ada dalam prinsip demokrasi. Nah, jadi pengkonteksan dalam hal ini tidak tepat gitu ya. Itu yang fallacy gitu, tapi seolah jadi korban dan sebagainya. Tidak, yang jadi korban sebetulnya itu dari kebohongan pemimpin adalah rakyat, begitu. Nah tapi gue juga tidak membenarkan ya kalau seandainya apa namanya itu, kritik ataupun cacian itu ditujukan pada personal dari presidennya, jadi kepada persona presidennya. Seperti itu lah yang seperti ini dipermasalahkan. Come on. Pinocchio ya. Pinocchio. Tahu nggak itu? Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Tapi baru ada zaman Joko Widodo. Ini yang disebut dengan cacat logika atau fallacy gitu ya. Apa namanya tuh? Tapi tipenya apa gitu ya, gue lupa. Jadi kalau di bahasan cacat logika tuh ada. Jadi ini yang sering dibilang fallacy itu ya, atau cacat logika. Itulah saya bilang begini. Jokowi datang setelah Indonesia demokrasi. Itu sebabnya saya katakan. Itu sebabnya saya katakan. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Contoh apa yang dimaksudkan? Bung. Saya nanti baru Bang Rizal. Dengar dulu. Tadi Rocky Gerung Anda bicara saya dengar, dan Bang Rizal bicara saya dengar. Oke, berapa lama? Pakailah tunjuk cara demokrasi yang bagus kepada mereka. Mereka sedang menonton kita. Bang Rizal. Dengar. Apa yang saya ingin katakan, pola dan sistem demokrasi itulah yang dia lakukan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak jenderal, saya bukan seorang pengusaha, saya bukan anak seorang pengusaha hebat, bukan seorang anak pejabat. Saya memang orang deso. Karena itulah saya sudah biasa dibully. Intinya tidak apa-apa. Bang? Intinya Apa yang saya mau katakan? Apa yang saya mau katakan, Budi? Yang mau saya katakan, itulah konsep yang sekarang ditunjukkan tentang kultur seperti apa demokrasi yang terbuka dan telanjang itu. Maka Gue nangkap nih, meskipun poinnya kemana-mana ya, dia tumpang tindih dalam berargumen, tapi yang ingin dia tunjukkan adalah bahwa demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah demokrasi yang egaliter, karena setiap orang bisa punya capaian tertentu dalam politik gitu. Dan yang menyesatkan adalah di sini ketika ada secara hiperbolik dia mengatakan bahwa Jokowi ini memaafkan dan sebagainya. Itu sama sekali tidak nyambung dengan argumentasi dan konteks gitu. Masalah orang pemaaf ya seperti yang gue bilang, dan itu tidak bisa dijadikan argumentasi untuk menilai bahwa sistem ini baik atau tidak gitu, atau keberlangsungan demokrasi itu baik atau tidak. Bahkan dalam demokrasi sendiri ya kritik itu adalah bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menerima kritikan gitu ya, bukan masalah bukan masalah bahwa dia egaliter atau tidak gitu. Itu sama sekali tidak nyambung tuh. Dan tentu saja demokrasi menawarkan keegaliteran, sekalipun dalam prakteknya tidak selalu demikian gitu. Jadi saya sampai bingung ya mau ngomong apa gitu. Kualitas dokter kok seperti ini. Dari sinilah saya mau katakan bahwa kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara. Maksudnya? Baru 2 hari Pak kabinet ini dilantik. Belum ada apa-apa Pak. Kalau 3 bulan, 6 bulan, 100 hari, Anda boleh memberikan penilaian saya apa saja. Bung Rocky sebelum Bang Rizal Udah cukup. Jangan juga begitu Ya caranya. udah, sekarang saya terangin. Gitu. Baru 2 hari, bukan 2 hari.
5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Oke. Itu poinnya. Karena Rocky, Oke. karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky Oke, datang kalau itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan ini pikirannya kejahatan. begitu. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Oke. Saya mau kasih Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya Jadi- mencaci maki Iya. orang. Itu. Bang Rizal, Kalau ya. prediksi seperti Bang Rizal Yang sampaikan, ngundang itu ini universitas. pembelajaran. Pembelajaran bagi orang, Pak. Tapi kalau Rocky bukan pembelajaran. Anda Bagaimana- tidak pernah gini ya. menggambarkan memberikan Saya- pelajaran Satu kepada menit, orang, Pak. Satu detik. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih Yang kesempatan undang Bang Rizal untuk universitas. menanggapi. Iya, tapi buktinya Bang kenapa? Rizal. Kenapa kampus menolak Anda? Barusan Kenapa sekarang. kampus menolak Anda? Kenapa yang Kenapa lain terima? kampus buat gembok Anda? Coba. Oke. Apa sebabnya? Karena ditahu kalau Rocky datang pasti membawa musibah dan malapetaka. Berarti kampus Gitu dong. yang undang kampus. Iya, ini buktinya. Bang Oke, jadi setelah melihat video barusan, kesimpulannya adalah bahwa untuk memahami demokrasi kita memang harus melihat struktur atau peta pemikirannya dulu ya. Jadi artinya bukan hanya karena ada kebebasan langsung itu adalah demokrasi, bukan juga gara-gara di sana egaliter maka demokrasi atau pemimpinnya penyabar maka dia demokrasi dan sebagainya. Bukan masalah kemajemukan juga. Yang paling penting yang harus kita tahu dari demokrasi adalah bahwa sistem ini adalah sistem yang berasal dari anthropocentrism gitu ya. Jadi sebuah pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan manusia dan dibuat oleh manusia untuk mengatur urusan-urusan sesama manusia. Akibatnya adalah bahwa dalam memahami demokrasi ini selalu ada ada kebenaran ganda gitu ya, ada penafsiran yang ganda gitu ya. Nah, gue merasa tertantang dan tergugah untuk memutar video ini dan dibedah satu persatu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan gue Lukman dari kanal Kangguru. Bye. Oportunis, gigit celah, mengintip dapur siap lah buat